Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianisa, NIM 19042129. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 13, yaitu masuk ke materi pembahasan pertama adalah isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Teknologi informasi dan sistem informasi mengangkat masalah-masalah yang berkaitan dengan etika baik untuk individu maupun masyarakat, karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan sosial yang ada seperti uang, hak-hak, dan kewajiban. Seperti layaknya teknologi yang lain, seperti mesin uap, listrik, telepon, dan radio, teknologi informasi digunakan juga untuk mencapai perkembangan sosial. Namun, bisa juga digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan dan mengancam nilai-nilai sosial. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu model untuk mempelajari isu-isu etika dan sosial politik. Model yang pertama yaitu salah satu cara untuk mempelajari relasi ini ditujukan pada gambar-gambar yang berkaitan dengan isu-isu etika, sosial, dan politik, dan mencakup dimensi sebagai berikut, yaitu hak-hak, informasi, dan kewajiban, yaitu hak yang dimiliki individu dan organisasi yang berkaitan dengan informasi mengenai dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada hak kepemilikan, yaitu bagaimana hak milik intelektual tradisional bisa terlindungi dalam masyarakat digital. Lalu bertanggung jawab dan kontrol, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas segala kejadian yang merugikan informasi individu dan kolektif serta hak kepemilikan. Lalu kualitas sistem, yang dimana standar baku apa untuk data dan kualitas sistem yang harus diminta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dan keamanan masyarakat. Lalu ada kualitas hidup, yaitu nilai-nilai apa yang harus dipelihara dalam masyarakat informasi dan pengetahuan. Selanjutnya ada etika pada masyarakat informasi. Pilihan etis itu adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dan tindakannya. Tanggung jawab tersebut adalah sebuah elemen yang penting dalam melakukan tindakan etika. Sebuah elemen penting dalam melakukan etika itu seperti tanggung jawab, yang berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan mencapai sebuah konsekuensi dan keputusan yang Anda berikan. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Penerapan Sistem Informasi Manajemen. Undang-undang ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Undang-Undang ITE, yaitu Informasi Manajemen, dan Undang-Undang KIP, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang pertama, Undang-Undang ITE, yaitu Informasi dan Transaksi, yaitu undang-undang yang informasi dan transaksi elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum di Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Transaksi UU ITE elektronik UU ITE ini menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, lalu ada transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Selanjutnya ada Undang-Undang KIP, yaitu Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008, yaitu yang terdiri dari 64 pasal. Pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik dan kewajiban kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup, lalu
memberikan ilmu pengetahuan, lalu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan, lalu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Lalu prosesnya, proses pembuatan desain web bagi organisasi dan aplikasi yang digunakan sebagai tujuan organisasi, yaitu sebuah struktur dan desain efektif yang harus mampu mengoptimalkan kinerja baik organisasi maupun anggotanya. Hal ini terjadi apabila adanya penataan tugas, aktivitas kerja, dan individu menurut saran cara tertentu agar tujuannya tercapai. Berikut ini adalah desain organisasi. Yang pertama itu ada diferensi dan integrasi. Lalu ada sentralisasi, lalu ada standarisasi, dan ada formalisasi. Sekian